Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis input-output virtual reality. Dengan memperkenalkan, nama saya Dimas Putra Kusuma dengan NPM 20304088 di mata kuliah pengantar informatika. Baik, kita ke virtual reality. Apa sih itu virtual reality? Virtual reality atau bisa disingkat dengan VR adalah merupakan teknologi komputer untuk menciptakan simulasi imersif yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi sekaligus merasa berada di dalam lingkungan yang ada dalam dunia mayanya. Imersif. Apa sih itu imersif? Imersif merupakan teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital, atau bisa disebut juga dengan dunia simulasi. Baik, berikutnya kita ke perangkat. Perangkat dan elemen virtual reality. Ternyata di virtual reality itu ada perangkatnya. Apa aja sih perangkatnya? Yang ke satu adalah virtual world. Virtual world, sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun script. Yang kedua ada immersion. Immersion yaitu sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal aslinya itu fiktif. Dan immersion itu dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada mental immersion, membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan atau dunia yang nyata. Yang kedua yaitu ada physical immersion. Physical immersion itu membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Dan yang ketiga adalah mentally impressed, memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan oleh VR atau bisa disebut dengan virtual reality. Berikutnya ada ke sensory feedback. Apa sih itu sensory feedback? Sensory feedback itu ada berfungsinya untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual, penglihatan, atau audio, pendengaran, dan sentuhan. Baik, berikutnya ada interactivity. Apa itu interactivity? Interactivity yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Nah, berikutnya ada manfaat teknologi virtual reality. Ternyata di virtual reality itu ada manfaatnya juga. Apa aja sih manfaatnya? Beberapa saya akan tampilkan manfaat dari teknologi virtual reality. Yang pertama ada dalam bidang dunia bisnis. Dunia bisnis, teknologi VR atau virtual reality memungkinkan banyak perusahaan mempromosikan barang dengan teknologi VR atau virtual reality. Contohnya salah satu rekan cari sinyal pernah diundang ke acara peluncuran produk. Yang kedua ada astronomi. Teknologi virtual reality ini tentu saja bisa digunakan juga di bidang ruang angkasa atau astronomi. Misalnya dengan simulasi luar angkasa yang bisa jadi tempat latihan untuk para astronot sebelum benar-benar menjelajah luar angkasa. Dan yang ketiga ada kesehatan. Di bidang kesehatan yaitu teknologi virtual
Reality ini juga dapat dimanfaatkan di dunia medis atau kesehatan. Contohnya dengan adanya pelatihan untuk memeriksa bagian tubuh manusia menggunakan simulasi VR atau virtual reality. Dan yang keempat, ada di bidang pendidikan. Penggunaan virtual reality di dunia pendidikan akan semakin mengubah cara manusia belajar di masa depan atau di masa yang akan datang. Jika internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh, maka virtual reality ini akan memberikan pengalaman simulasi jarak jauh yang lebih menyenangkan. Dan inilah wujud dari virtual reality tersebut. Baik, di sini ada input dan output virtual reality. Apa saja sih input dari dan output virtual reality ini? Yang pertama ada layar sebagai perangkat output, dan yang kedua ada analog dengan screen display 3D sebagai perangkat output. Yang ketiga adalah ada sound, voice, audio, dan video sebagai perangkat output. Dan yang keempat ada sensor sebagai perangkat inputnya. Dan yang kelima ada headset sebagai perangkat input. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.